Sidang dengan nomor perkara 101 garis miring PDT-P garis miring 2024 garis miring PA Batam Rabu 7 Agustus 2024 akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan nomor perkara 101 garis miring PDT-P garis miring 2024 garis miring PA Batam dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil masuk atas nama Ibu Catur binti Yono, dipersilakan memasuki ruang sidang utama. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Apakah Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bisa mengikuti persidangan hari ini? Iya Bu, bisa. Dengan Ibu siapa? Ibu Catur. Ibu Catur sebagai ibu dari Mia. Ibu datang sendiri atau bapaknya masih hidup? Saya sendiri Bu. Suaminya? Suami saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi tahun berapa itu? Tahun 2020. Ada surat kematiannya? Ada. Sudah di sini? Ya sudah. Ibu ada tujuan apa di pengadilan agama? Saya mau mengajukan dispensasi nikah Bu. Kenapa mengajukan dispensasi nikah? Karena anak saya belum cukup umur Bu. Ditolak KUA? Iya. Itu kalau aja udah menolak Bu, berarti anak ibu itu belum cukup umur untuk pernikahan, belum 19 tahun ya. Berapa umur anak itu? 17 tahun. 17 tahun di sini, 17 tahun 9 bulan ya Bu ya? Iya. Tinggal sedikit lagi ya Bu ya, nunggu 19 tahun apa nggak bisa bersabar untuk menunggu anaknya matang pantas untuk menikah? Belum bisa Bu, soalnya anak saya Sudah hamil duluan berapa bulan Bu? 3 bulan. Itu sudah terjadi ya Bu ya. Jadi hamil duluan, jadi gaya pacaran anak sekarang boleh pacaran tapi sewajarnya saja kayak gitu ya Bu ya. Ibu tahu nggak undang-undangnya pernikahan umurnya itu berapa? Tahu Berapa Bu? 19. Berarti kurang ya Bu ya, mbaknya masih 17 tahun, mau dicabut saja? Lanjut. Mau lanjut? Tetap dengan permohonannya Ibu tulis? Iya. Sudah mantap mau lanjut ya Bu? Iya Bu. Jadi alasannya karena anaknya sudah hamil duluan gitu. Iya Bu. Kalau untuk hubungannya sudah lama Bu sama calonnya ini? Kurang lebih 1 tahunan Bu. Untuk calonnya siapa Bu namanya Bu? Mas aku Bu. Umurnya berapa Bu kalau boleh tahu? Mas aku umurnya 25 tahun. 25 tahun. Untuk pekerjaan sudah bekerja? Sudah. Sebagai apa Bu? Kalau Mas aku sopir Bu. Apakah Ibu sudah menghadirkan anak dan calonnya? Sudah. Bisa dipanggil masuk, Ibu bisa tunggu dulu. Baik, dengan Mbak siapa? Iya. Mbak Tri Sumianingsi. Ini siapa Mbak? Mbak Tri, Mbak Nia ya Karina. Mbak Nia umurnya berapa? 17 tahun 17 tahun 9 bulan. Mbak Nia masih sekolah? sudah lulus Sudah lulus apa? SMA. Lulus SMA. Lulus SMA berarti sekarang masih di rumah aja atau udah bekerja? Sudah bekerja Kerja di mana Mbak? jadi host live TikTok. Oh, jualan online itu ya? Iya. Jadi hostnya. Kalau penghasilannya sebulan kira-kira berapa Mbak? Kira-kira 2 juta. 2 juta untuk sebulan. Iya. Kalau calonnya Mbak, namanya Teguh Saputra. Teguh Saputra. Kenal di mana Mbak? Di sosmed. Master ini
boleh menikah umur 19 tahun. Udah tahu nggak? Kenapa tidak mau ditahu? Karena apa? Karena belum cukup umur. Jadi nanti aja kalau mau dicabut atau cabut aja lanjut. Mbak mau menikah dengan Mas Teguh ini ada paksaan dari orang tua atau memang murni keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri, tidak dipaksa-paksa. Enggak. Mbak kemarin udah di Puspager ya? Sudah. Di sana dinasihatin apa? Seperti ibu saya Belum boleh menikah, seperti itu. Sudah siap semuanya atau belum katanya? sudah. Sudah siap semuanya. Udah bawa calonnya? Bawa. Bisa dipanggil masuk dan silakan menunggu di luar. Ya, terima kasih. Dengan Mas Teguh. Mas Teguh punya hubungan sama siapa, Mas? Sama mbaknya bu, Kenalnya di mana Mbak sama Mbaknya? di sosmed bu. Udah berapa lama jadi hubungan? 1 tahun, Mas. Cuma 1 tahun. 1 tahun 2 bulan. Mas Teguh nggak keberatan nih kalau Mbaknya itu kan belum cukup umur. Belum cukup umur, masih 17 tahun, masih banyak manja, masih kekanak-kanakan. Mas Teguh tidak masalah dengan itu. Ada bawa. Tidak masalah apa walaupun umurnya kecil, umurnya masih segitu bisa pemikirannya dewasa tuh gimana Mbak Mary? Pemikirannya dewasa. Pemikirannya sudah dewasa. Mas Teguh kerja apa, Mas? Sopir Sopir apa? truk. Sampai terus tetap, Mas? Iya. Atau panggilan? Tak. Untuk penghasilannya berapa satu bulannya? 5 juta bu. 5 juta. 5 juta itu biasanya Mas gunakan untuk apa? Ya untuk kebutuhan bu. Untuk bantu orang tua udah nabung? Ya udah. Udah ada tabungan berarti? Udah. Sekitar berapa Mas tabungannya? Ya 50 juta aja. 50 juta untuk persiapan nanti mau menikah ya? Kemarin sudah mau pagi ya, Mas ya? Sudah. Dinasihatin apa, Mas? Di sana Ya sama kayak ya sama. nggak boleh menikah dulu. Iya bu. Karena umurnya Mbaknya itu masih kecil ya, masih 17 tahun belum cukup, Mas. Bapak Ibu jenengan itu nggak masalah dengan umurnya Mbaknya. Enggak bu. Mas Teguh ini mau menikah dengan Mbaknya, ada paksaan atau murni yang keinginan Mas Teguh? Murni. Murni. Mas Teguh lulusan apa, Mas? SMA. Lulus SMA. Harus SMA langsung bekerja di situ. Ya bu. Langsung. Sudah bersama orang tua langsung Ya sudah. bisa dipanggil langsung untuk bisa tunggu di luar. Terima kasih. Dengan orang tua Mas Teguh benar? Dengan ibu siapa? Ibu Lisa. Ibu Lisa binti siapa, Bu? Ini suami ibu. Bapak siapa? Bapak Budi binti siapa, Pak? Bapak Ibu tahu kalau Mas Teguh ini ada hubungan dengan Mbak siapa? Mbak Mia. Mbak Mia itu sudah kenal orangnya? Sudah. Dia sama yang rumah? Sudah sering. Sudah sering. Ibu tahu Ibu satu kesini itu untuk apa? Untuk mengajukan dispensasi. Dispensasi nikah karena apa? Karena Mbak Mia sudah hamil duluan. Sudah hamil duluan di bawah KUA karena umurnya belum cukup. Ibu tahu dan kalau
emosionalnya, fisiknya itu juga belum mengikuti standar lah untuk menikah. Mau dicabut aja kok. Karena mbaknya sudah hamil duluan. Jadi tetap dengan permohonan sama dengan ibu catur. Iya. Ibu siap nggak membimbing mbaknya yang masih kecil ya, termasuknya masih di bawah umur untuk menikah. Ibu siap, bapak siap? Siap. Tidak masalah dengan umurnya mbaknya sebagai calon mantu. Tidak masalah ya Bu ya. Untuk Mas Teguh sendiri kerjanya apa Bu? Kerjanya sopir. Sopir apa? Sopir truk. Sopir truk. Untuk pendapatan sebulannya sudah pasti. Sudah. Apakah Mas Teguh sudah siap, sudah matang untuk mengundang tetangga? Sudah siap. Kalau mbaknya sendiri, Ibu melihat mbaknya sendiri sudah matang apa belum? Sudah. Ibu terima kasih bisa berbuat. Ibu Catur siap kemudian hari ini? Siap Bu. Sudah bawa buku suratnya? Sudah. Bisa dibawa. Ibu sudah bawa saksi? Sudah. Berapa orang? 2 orang. Terus Sidang dengan nomor perkara 101 garis miring PDT-P garis miring 2024 garis miring PA Batam Rabu 7 Agustus 2024 akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan nomor perkara 101 garis miring PDT-P garis miring 2024 garis miring PA Batam dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil masuk atas nama Ibu Catur binti Yono, dipersilakan memasuki ruang sidang utama. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Apakah Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bisa mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah bisa. Dengan Ibu siapa? Ibu Catur. Ibu Catur sebagai ibu dari Bami. Mia. Ibu datang sendiri atau bapaknya masih di luar? Saya sendiri Bu. Untuk suaminya? Suami saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Ini tahun berapa Ibu meninggalnya? Tahun 2020. Ada surat kematiannya? Ada. Sudah di sini? Iya sudah. Ibu ada tujuan apa di pengadilan agama? Saya mengajukan dispensasi nikah Bu. Kenapa mengajukan dispensasi nikah? Karena anak saya belum cukup umur. Ditolak KUA? Iya. Itu kalau aja udah menolak aku, berarti anak ibu itu belum cukup umur untuk pernikahan, belum 19 tahun ya. Berapa umur anak ibu? 17 tahun. 17 tahun. Di sini 17 tahun 9 bulan ya Bu? Iya. Tinggal sedikit lagi ya Bu ya, nunggu 19 tahun apa gak bisa bersabar untuk menunggu anaknya matang lah pantas untuk menikah? Belum bisa Bu, soalnya anak saya sudah hamil. Sudah hamil duluan berapa bulan Bu? 3 bulan. Itu sudah terjadi ya Bu ya, sudah terjadi hamil duluan. Jadi gaya pacaran anak sekarang boleh pacaran tapi sewajarnya saja kayak gitu ya Bu ya. Ibu tahu nggak undang-undangnya pernikahan umurnya itu berapa? Tahu Berapa Bu? 19. Berarti kurang ya Bu ya, mbaknya masih 17 tahun, mau dicabut saja? Lanjut. Mau lanjut?
Jadi alasannya karena anaknya sudah hamil duluan gitu. Iya Bu. Kalau untuk hubungannya sudah lama Bu sama calonnya, Kurang lebih 1 tahun. untuk calonnya siapa Bu namanya Bu? Mas Teguh Bu. Umurnya berapa Bu kalau boleh tahu? Mas Teguh umurnya 25 tahun. 25 tahun. Untuk pekerjaan sudah bekerja? Sudah. Sebagai apa Bu? Kalau Mas Teguh sopir Bu. Apakah ibu sudah menghadirkan anak dan calonnya? Sudah. Bisa dipanggil masuk, ibu bisa tunggu dulu. Baik, dengan Mbak siapa? Iya. Mbak Tri Sumianingsi. Bin siapa Mbak? Mbak Tri, Mbak Mia ya kayaknya. Mbak Mia umurnya berapa? 17 tahun 17 tahun 9 bulan. Mbak Mia masih sekolah? sudah lulus Sudah lulus apa? SMA. Lulus SMA. Lulus SMA berarti sekarang masih di rumah aja atau udah bekerja? Sudah bekerja. Kerja di mana Mbak? Jadi konsultan Oh, jualan online gitu ya? Iya. Jadi kosnya. Kalau penghasilannya sebulan kira-kira berapa Mbak? kira-kira 2 juta. 2 juta untuk sebulan. Iya. Kalau calonnya Mbak, namanya Teguh Saputra. Teguh Saputra. Kenal di mana Mbak? Di sosmed. Mas Teguh ini pekerjaannya apa? Supir. Supir. Untuk kan supirnya ini supir apa? Supir truk atau supir apa? Supir truk tetap ya? Iya. Nggak panggilan. Iya. Kalau apa? Untuk penghasilannya nggak tahu kira-kira Kira-kira 5 juta. 5 juta satu bulan. Iya. Cukup untuk nanti misal membina rumah tangga juga atau kebutuhan Mbak untuk anak-anak rumah tangga. Cukup. Kira-kiranya cukup 5 juta. Kalau Mas Teguh orangnya bagaimana Mbak? Atau biasa royal ngasih uang atau bagaimana? Menurut Mbak? Oh ya, jadi nggak gampang pancing emosi. Kan ini umurnya Mbak kan masih 17 tahun 9 bulan ya. Jadi itu di undang-undang diatur itu belum boleh menikah. Ya. Belum boleh menikah itu boleh menikah umur 19 tahun. Udah tahu Mbak? Kenapa sekolah di awal udah tahu? Karena apa? Karena belum cukup umur. Jadi nanti aja kalau mau dicabut atau cabut aja. Lanjut. Mbak mau menikah dengan Mas Teguh ini ada paksaan dari orang tua atau memang murni keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri nggak dipaksa-paksa. Enggak. Mbak kemarin udah di Puspaga ya? Sudah. Di sana dinasihati apa? Seperti ibu saya. Belum boleh menikah seperti itu. Sudah siap semuanya atau belum katanya? Sudah. Sudah siap semuanya. Mbak udah bawa calonnya? Apa? Bisa dipanggil masuk dan sudah tunggu di luar. Dengan Mas Teguh. Mas Teguh punya hubungan sama siapa Mas? Sama mbaknya Bu.
Mas Teguh nggak keberatan nih kalau mbaknya itu kan belum cukup umur masih 17 tahun, pasti masih banyak manja, masih kekanak-kanakan. Mas Teguh tidak masalah dengan itu? Tidak masalah apa? Walaupun umurnya kecil, umurnya masih segitu, bisa pemikirannya dewasa pun gimana mbaknya? Mbaknya itu pikirannya sudah dewasa. Mas Teguh kerja apa mas? Sopir apa? Sopir truk, tetap mas? Atau panggilan? Untuk penghasilannya berapa satu bulannya? 5 juta. 5 juta. 5 juta itu biasanya mas mendapat untuk apa? Ya untuk kebutuhan. Membantu orang tua benar? Ya. Udah ada tabungan berarti? Ya. Sekitar berapa mas tabungannya? Ya, 50 juta. 50 juta untuk persiapan nanti mau nikah ya? Kemarin sudah ke UKG ya mas ya? Dinasihatin apa mas? Di sana itu? Ya. Sama kayak Ya sama. nggak boleh menikah dulu karena umurnya mbaknya itu masih kecil ya, masih 17 tahun, belum cukup mas. Bapak ibu jenengan itu nggak masalah dengan umurnya mbaknya. Mas Teguh ini mau menikah dengan mbaknya, ada paksaan atau murni emang keinginan Mas Teguh? Murni. Mas Teguh lulusan apa mas? Lulus SMA. Lulus SMA langsung jadi supir itu. Sudah bersama orang tua Mas Teguh? Ya sudah. Bisa dipanggil masuk untuk bisa tunggu di luar dulu. Terima kasih. Dengan orang tua Mas Teguh benar? Dengan ibu siapa? Ibu Nisa binti siapa bu? Ini suami ibu. Bapak siapa? Bapak Budi binti siapa pak? Bapak ibu tahu kalau Mas Teguh ini ada hubungan dengan mbak siapa? Mbak Mia. Mbak Mia itu sudah kenal orangnya? Sudah. Dia sama yang rumah? Sudah sering. Sudah sering. Ibu tahu ibu satu kesini itu untuk apa? Untuk mengajukan dispensasi. Dispensasi nikah karena apa? Karena Mbak Mia sudah hamil duluan. Sudah hamil duluan di bawah KUA karena umurnya belum cukup. Ibu tahu dan-dannya kalau menikah itu bisa berapa tahun? 19 tahun. Mbaknya umurnya? 17 tahun. Itu kan belum boleh ya Bu ya. Bagaimana kalau nanti dulu diundur dulu untuk menikahnya, karena kan pasti emosionalnya, fisiknya itu juga belum mengikuti standar lah untuk menikah. Mau dicabut aja kok? Karena mbaknya sudah jadi tetap dengan permohonan sama dengan ibu catur. Iya. Ibu siap nggak membimbing mbaknya yang masih kecil ya, termasuknya masih di bawah umur untuk menikah? Ibu siap, bapak siap? Siap. Tidak masalah dengan umurnya mbaknya sebagai calon mantu. Tidak masalah ya Bu ya. Untuk Mas Teguh sendiri kerjanya apa Bu? Kerjanya sopir. Sopir apa? Sopir truk. Sopir truk. Untuk pendapatan sebulannya sudah pasti. Ya. Apakah Mas Teguh itu sudah siap, sudah mampu untuk mengundang rumah tangga? Kalau mbaknya sendiri, Ibu melihat mbaknya sendiri sudah matang apa belum? Ibu terima kasih bisa berbuat.
Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, tak lain dari yang sebenarnya. Saya mulai dari Ibu Aini ya, Ibu Nadia bisa lebih dulu. Benar dengan Ibu Aini? ya benar. Bisa lihat KTP-nya? Ibu Aini ini siapa, Bu? Tidak sama. Ibu sebenarnya Saya sebagai tetangganya Mas Teguh. tetangganya dari Mas Teguh ya? Iya. Tetangga dekat, Bu? Iya terdekat. Samping rumahnya pas? Iya sampai rumah. Ibu kalau Ibu kenal dengan calonnya Mas Teguh? Kalau kenal Mbak Mia. Mbak Nia sudah biasa ke tempat Mas Teguh? Iya. Kalau untuk Mbak Nia sendiri kita gimana sih tanggapannya itu melihat Mbak Nia, pandangannya melihat Mbak Nia itu gimana? Mbak Mia orangnya baik, repot-repot. Mbak Nia itu bekerja nggak? Itu kan nggak Bekerja. bekerja di mana? Tahu? Jadi elektrika. Nanti kamu tuh bahas itu ya berarti Iya, kayak gitu kerja online. Iya. Kalau dilihat Mbak Nia ini udah pantas belum sih, udah cocok belum sih nanti mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi seorang istri, udah tahu kayaknya pantas atau enggak? Kalau menurut saya sih sudah pantas ya karena sudah kelihatan cukup dewasa juga. Terus kesehariannya juga pas di rumah Mas Teguh juga gitu, kelihatan dewasa gitu ya. Mas Teguh kalau di rumah gimana tuh, apa Mas Teguh orangnya baik, rajin bekerja juga. dan bekerja berarti tiap hari berangkat itu? Iya tiap hari. Pekerjaannya apa Bu? Supir. Supir apa? Supir truk. Supir truk itu berarti tetap supir truk Iya. muatan gitu Bu? Iya tetap. Kalau penghasilannya kira-kira itu enggak? Penghasilannya saya kurang tahu. Kalau penghasilannya kurang tahu, tapi Iya, karena saya menurut cuma- pandangan itu sendiri apakah cukup nanti untuk menggunakan rumah tangga bersama Mbak Nia? Kalau menurut saya nggak cukup ya, karena juga kan bekerjanya kan juga rajin gitu, Mbak Mia juga kan bekerja juga. Kalau Mbak Nia dan Mas Teguh tidak ada hubungan, Tidak ada kok. apakah ada paksaan dari orang lain Mas Teguh dan Mbak Nia ini? Kalau asal saya tidak ada ya, karena mereka juga saling suka. Udah berapa lama hubungannya waktu itu? Kurang lebih satu tahun. 1 tahunan ya? Ya. Memang sudah biasa ke rumah. Sering putus itu sering keluar bareng gitu. Terus kadang kalau misal di rumahnya Mas Teguh orang tuanya pergi, kadang Mbak Mia juga diajak ke sana. Ya, berarti biasa bareng gitu ya? Ya. Berarti tidak ada paksaan gitu ya? Ini dari Mas Teguh dan Mbak Nia sendiri kan Iya. mau menjalin hubungan 1 tahun lebih. Terima kasih Bu, bisa ambil dan dia. Ibu bisa tunggu di luar. Ya. Benar Ibu Nadia, benar? Iya, Bu. Ibu Nadia ini siapa Bu? Yudi. Itu Yudi. Ada anak ini? Ibu ini sebenarnya tantenya ya? Betul. Tantenya dari Teguh, Mbak Mia. Mbak Nia. Tantenya dari Nia. Tinggalnya juga atau satu rumah atau di Sebelahan. sebelahan. Jadi udah biasa dengan Mbak Nia ya. Sehari-hari. Kalau menurut Ibu keseharian Mbak Nia itu gimana? Yaitu anaknya pendiam sih, Bu. Anaknya kan dia masih sekolah Mbak Nia? Sudah
kerja Gimana? di itu Bu, kerja di Housewife gitu. Housewife. Kalau penghasilannya itu kan, Hal itu saya kurang tahu ya Bu ya. tapi setiap hari itu live-nya. Iya. Live-nya sih udah. Ada hubungan darah nggak Mbak Mia sama Mas Teguh? Iya. Kayak gitu. Kalau dari pandangan itu Mbak Mia itu udah pantas belum sih untuk membilang mata kalau mau menikah jadi istri jadi ibu seperti itu gimana? Ya menurut saya udah cocok sih Bu, udah pantas. Karena kesehariannya katanya pendidikan. Ya kan saya sendiri kan udah punya anak. Kalau secara yang begitu, anaknya saya titipkan ke dia Bu, jadi menurut saya udah pas. Kalau dengan Mas Teguh hubungannya udah lama Mbak Mia? Udah Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Ya. 1 tahun pas. Lebih sedikit kayaknya. Untuk pekerjaan Mas Teguh ibu tahu? Yang saya tahu dia itu supir. Supir apa Bu? Tahu itu Bu. Supir ini nggak tahu ya, ya supirnya supir apa? Penghasilannya juga nggak tahu. Iya. Benar Mas, Mbak Mia itu hubungannya sama Mas Teguh aja. Iya Bu. Nggak ada yang cowok-cowok lain. Udah ada. Terima kasih Bu. Sebelumnya. Ya, terima kasih Bu. Baik Ibu Catur, apa mau dicabut aja karena sudah banyak ya ini sudah tahu sendiri untuk undang-undangnya belum boleh menikah karena belum 19 tahun. Saya mau lanjut aja Bu. Jadi kesimpulannya tetap mau lanjut dengan permohonan yang ditulis ini. Iya. Nanti ada sidang lagi, agendanya untuk pembacaan putusan. Ibu bisa datang ke sini tanggal 14 Agustus 2024. Sidang ditunda tanggal 14 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Untuk pemohon diperintahkan untuk hadir pada tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Sidang ditunda. Sidang dengan nomor perkara 101 garis miring PGT titik P garis miring 2024 garis miring PA Batam Rabu 14 Agustus 2024 akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dengan nomor perkara 101 garis miring PDT titik P garis miring 2024 garis miring PA Batam dengan agenda pembacaan putusan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil masuk atas nama Ibu Catur binti Yono, dipersilakan memasuki ruang sidang utama. Selamat pagi, Bu Catur. Selamat sudah siap untuk sidang hari ini? Insya Allah siap Bu. Hari ini agendanya pembacaan putusan atau penetapan. Iya Bu. Apakah ada perubahan dalam permohonan ini atau mau dicabut atau tetap dengan permohonan yang itu ajukan? Tetap saja Bu. Tetap saja. Baik, pemohon hari ini pembacaan putusan. Siap mendengarkan pembacaan putusan? Siap Bu. Penetapan nomor perkara 101 garis miring PDT titik P garis miring 2024 garis miring PA Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan menetapkan perkara tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan duduk perkara sebagai berikut, bahwa pemohon Ibu Catur binti Yono hendak pernikahan anak kandung
anak kandungnya bernama Trisumianingsih binti Ma'arif umur 17 tahun 9 bulan dengan calonnya yang bernama Teguh Saputra bin Budi umur 25 tahun, bahwa alasan pemohon untuk menikahkan anak pemohon dikarenakan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan telah hamil 3 bulan dan mengantisipasi administratif yang timbul di hari kemudian. Anak pemohon dan calonnya tidak mempunyai hubungan darah, bahwa pemohon dan orang tua telah merestui. Selanjutnya dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan permohonan dispensasi nikah, yang kedua memberikan izin kepada pemohon untuk menikahkan anak kandungnya Trisumianingsih binti Ma'arif dengan calon suaminya Teguh Saputra bin Budi. Ketiga, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Sidang ditutup. Terima kasih, Bu. Audio Jungle.